الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Sidang Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan hayya bina nashkurullah syukran abada alladhi qad ata'ana ni'matan katsiratan hatta nastaqim fi hadha al-masjid al-haram. Thaniyan, kedua kalinya salatan wa salaman, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada revolusioner Islam Nabi Muhammad SAW, yang beliau adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang sungguh luar biasa perjuangan beliau, sehingga dengan perjuangan beliau dan kegigihan perjuangan beliau kita dapat mengenal agama Islam. Sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada dirinya dan kepada jemaah sekalian umumnya agar kiranya senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjauhi segala apa yang telah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala apa yang telah jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sungguhnya setiap jiwa-jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian.
dimanapun manusia tersebut bersembunyi, dimanapun ia bersembunyi, walaupun ia berada dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, ia akan merasakan kematian. Tak ada manusia, tak ada hamba Allah yang dapat menghindar dari kematian. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sesuatu yang misterius. Karena terkadang banyak orang yang tiba-tiba mati nggak pakai sakit, tidak sakit terlebih dahulu, tapi kemudian langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu persiapan kita untuk menghadapi kematian itu mesti ada. Persiapan untuk menghadapi kematian itu harus ada. Apa yang harus kita persiapkan? Ibadah, takwa, zikir kepada Allah. Maka senantiasa kita penuhi lisan kita ini dengan berzikir kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah dimanapun kita berada, hatta itu di atas kendaraan sekalipun. Mesti kita berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita 5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menuju kepadanya. Akan tetapi sedikit di antara mereka yang kemudian mendatangi panggilan Allah tersebut. Lebih banyak mereka asyik dengan dunia mereka, mereka asyik dengan pekerjaan mereka, mereka asyik dengan gadget mereka lupakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak waktu kemudian terkuras untuk dunia dibandingkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, hayya 'alas shalah, marilah kita salat, hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan. Akan tapi sedikit yang datang ke rumah Allah, sedikit yang kemudian datang menghadap kepada Allah. Kita terlalu fokus dengan urusan dunia kita sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara waktu. Kehidupan kita di dunia ini seperti orang yang hendak mengumpulkan bekal. Kita duduk di sebuah pohon yang rindang, kita istirahat di sana, kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, dan setelah bekal itu kumpul, setelah bekal itu cukup banyak, maka kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang kedua, ke tempat yang ketiga sampai ke surga sana. Beberapa terminal telah kita lewati di dunia ini. Terminal pertama yaitu terminal dalam rahim. Kemudian setelah itu kedua kita lahir ke muka bumi ini. Kemudian kita teruskan nanti ke terminal ketiga di alam kubur. Dan sampai ke akhirat sana. Bekal apa yang kemudian kita persiapkan? Ini kemudian harus kita betul-betul mempersiapkan bekal kematian ini. Karena manusia tidak akan tahu di mana dia akan meninggal. Apakah dia akan meninggal? Apakah dia akan mati dalam keadaan maksiat? Apakah dia meninggal? Dia akan mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan dalam Qur'an-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kata Allah, maka Allah akan tambah nikmat kepadanya. Dan siapa yang ingkar, maka azab Allah sangat pedih. Sedang jemaah berbahagia. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur artinya dalam bahasa Arab syukur. Bersyukur artinya berterima kasih terhadap fasilitas di dunia yang Allah berikan kepada kita.
Kenapa? Karena kita terlanjur cinta kepada dunia. Sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitannya bersyukur dengan kematian? Saudara yang dirahmati Allah, tanda syukur kita kepada Allah adalah sholat, ibadah. Dan dengan ibadah itu kita akan mendapatkan kebaikan dan kita akan mendapatkan surga. Karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita melakukan kemaksiatan, jika nikmat Allah, jika fasilitas Allah yang Allah berikan ini kita gunakan untuk bermaksiat, maka azab Allah akan menanti kita di sana. Maka saya mengajak kepada kita semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita terkadang hanya datang salat Jumat saja. Di zuhur asar terkadang dia tidak datang ke tempat Allah. Bahkan dia tidak salat. Masih mending kalau kemudian dia menghadap Allah di rumahnya. Tapi ketika dia benar-benar tidak salat dan merupakan Allah Subhanahu wa taala, sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat, "Inna a'tainaka al-kautsar fashtaqi." Syukur aku berikan kepadamu nikmat yang banyak, maka salatlah kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan Allah yang pertama, salat, terkadang kita abaikan. Ini baru panggilan pertama, salat ini kita abaikan. Sebagian dari manusia menggampangkan perintah salat ini. Panggilan kedua adalah panggilan haji. Demikian juga dengan panggilan haji. Sebagian saudara-saudara kita kemudian mengatakan ketika dia memiliki harta, memiliki uang yang cukup, maka dia mengatakan sebentar dulu, masih banyak urusan di Indonesia sehingga tidak sempat menjalankan ibadah haji. Sampai pada panggilan yang ketiga, yaitu panggilan kematian. Jika dua panggilan ini kita nggak jalankan, dan panggilan yang ketiga kita mau coba tolak, nggak bisa. Panggilan yang ketiga ini nggak pernah bisa ditolak. Fi burujin musyayyadah, dimanapun kita bersembunyi, hatta dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun kita nggak akan pernah bisa menghindari kematian. Maka oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, mumpung kita diberikan kesehatan, maka pakailah kesehatan yang Allah berikan ini, pakailah fasilitas kesehatan yang Allah berikan ini untuk banyak berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, banyak beristighfar. Karena boleh jadi dalam keadaan kita di kendaraan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dicabut nyawa kita. Karena boleh jadi pada saat kita sedang berada di depan komputer kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan cabut nyawa kita. Maka perbanyak berzikir di bersama kita, perbanyak untuk berzikir di hati kita. Ucapkan astagfirullah wa atubu ilaihi dalam setiap hari. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan salat itu nanti akan bakal kali di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, evaluasi dirimu sebelum kau dihisab, sebelum kau dievaluasi di akhirat sana. Artinya kita disuruh evaluasi diri kita. Sudahkah kita ibadah kepada Allah lebih baik dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun? Gimana ibadah kita? Kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi doa kita bersama, dan semoga ini menjadi satu awal yang baik buat kita. Nasihat ini juga untuk diri saya sendiri. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memperkuat iman kita kepadanya dan senantiasa mempertemukan kita di dunia dan insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu
وأكرمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah agar Allah berikan kepadanya hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيقضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.